Halo guys, selamat datang di channel YouTubeku lagi. Perkenalkan, namaku Lina. Bagi yang baru bergabung, jadi jangan lupa di subscribe buat ngikutin terus vlog-vlog aku. Tiap minggunya aku bikin video baru tentang segala hal yang aku anggap penting dan menarik, dan aku senang banget share buat kalian. Jadi jangan lupa di subscribe sekali lagi. Oh iya, di vlogku kali ini aku akan bercerita tentang my story lah ceritanya. Jadi hari ini sebenarnya aku kerjanya sore, tapi karena kita di tempat kerja harus melakukan antibodies test atau anti crop test dalam bahasa Swedianya, dimana semuanya itu yang kerja di dalam dinas kesehatan, bidang kesehatan, kita harus mengambil tes ini untuk melihat statistik, karena kebanyakan yang rentan itu kita adalah yang dikerja di bagian kesehatan. Jadi bentar lagi aku akan berangkat seperti biasa naik sepeda ke tempat kerja untuk mengambil anti crop test atau antibody test. Jadi ikutin terus vlognya sampai selesai, karena aku ingin bercerita tentang hal ini secara tuntas. Apa aja manfaatnya, apa sih artinya kalau kita punya antibody. Kalau misalnya positif, aku harap aku positif, karena aku sendiri sudah mendapatkan COVID-19 sekitar 1,5 bulan yang lalu. Jadi aku kepengen banget tahu kalau aku punya sendiri antibody. Aku harap aku positif tentang tes ini. Sekarang aku udah siap mau berangkat, jadi ikutin terus vlognya sampai selesai. Yuk, let's go. Aku udah sampai sekarang, jadi pada belum datang, hanya satu orang yang udah datang. Jadi nunggu bentar. Aku paling sebel sebenarnya kalau mau disuntik ya. Jadi ya, semoga nggak terlalu sakit. Dan sekarang aku udah sampai di tempat kerja agak awal, masih pada belum datang. Jam 9 mereka datang, jadi 15 menit lagi pada kesini. Jadi tunggu bentar dan aku masuk dulu. Hai guys, sekarang aku udah di rumah. Seperti yang kalian sendiri, tadi aku ambil anti crop test di tempat kerja atau antibodies. Lumayan sakit karena aku nggak suka jarum sebenarnya, tapi ya harus aku lakukan karena aku pengen banget tahu hasilnya, apa aku ada anti crop atau antibodies atau enggak. Jadi tadi aku tanya sama perawat juga yang ngambil tes tadi, katanya hasilnya akan bisa aku baca. Mungkin besok ada app-nya di telepon, jadi bisa dibaca lewat aplikasi rumah sakit. Dan semoga seperti aku bilang tadi, aku punya anti crop positif, karena kebalikan ya, kalau waktu tes swab yang aku lakukan dulu, aku pengen banget negatif, tapi kalau yang antibody tes ini aku pengen banget maunya positif, jadi aku tahu. Terus yang kedua, keuntungannya ini kalau misalnya ada anti crop di dalam tubuhku, dalam darah, itu berarti aku itu ada pelindung atau ada imun atau ada kekebalan terhadap COVID-19. Nah, berapa lama itu belum tahu. Ada yang bilang kalau misalnya tergantung, ada yang bilang sampai 1,5 tahun gitu, kalau kamu akan kebal dan tidak mendapatkan virus yang sama. Terus juga kalau misalnya nih aku punya positif anti cropper atau antibodies, gimana aku secara umum, secara sehari-hari bertingkah laku, bereaksi dengan keadaan. Ya tentu aja kalau aku ya tetap menjalankan rutinitas yang sudah kita lanjutkan, yaitu cuci tangan secara
sesering mungkin. Terus kalau memang sakit, walaupun sakitnya agak ya kayak sakit kepala atau capek, harus di rumah nggak kerja, tetap dijalankan hal-hal kayak gitu untuk ya kita nggak tahu, kita nggak bisa mengira-ngira kalau misalnya kalau kita mempunyai antibody itu bisa bergerak semau gue gitu, nggak. Terus dan tes ini dilakukan ialah untuk melihat secara statistik berapa persen orang kita yang kerja, personal yang kerja di dalam bidang kesehatan mempunyai anti-crop atau antibodies. Jadi ini untuk melihat secara statistik istilahnya. Karena temanku tadi juga dia bilang dia udah tes dan itu positif, dia ada antibodies, tapi dia datang juga karena demi kepentingan statistik. Oke guys, gitu aja vlogku kali ini tentang story time, tentang hal yang apa yang aku alamin. Karena ini spesial banget menurut aku untuk bercerita dan memberikan informasi kepada kalian, dimana antibody ini memang kita pengen banget punya dalam hal suasana era corona kayak gini. Walaupun sekarang orang sudah mulai terbiasa dengan keadaan, tapi tetap aja ketakutan ini atau kekhawatiran ini belum berakhir ya. Dan juga katanya ini kan bulan summer, setelah itu kita mau masuk bulan musim gugur, itu katanya bahkan bakal ada nivok atau ada gelombang kedua. Mungkin kalian juga pernah dengar. Kenapa gelombang kedua? Gelombang kedua itu terjadi karena gelombang pertama sekarang kan udah agak reda ya, ibaratnya grafiknya nggak tinggi gitu, grafiknya nurun. Nah gelombang kedua ini misalnya mulai datang lagi, mulai grafiknya naik atau mulai banyak yang sakit, nah itu berarti gelombang kedua. Jadi aku bersyukur banget aku udah melakukan anti-crop test atau antibodies test. Jadi aku berharap besok atau secepatnya aku dapat keputusan bahwa aku positif ada antibodies atau ada imun. Jadi ya demi sebenarnya bukan ada keistimewaan tertentu, tapi karena aku udah mendapatkan ya, aku udah ngalamin sendiri kalau aku dapat COVID-19 yang walaupun aku itu dapatnya nggak terlalu berat dari yang lainnya, aku dapatnya sangat ringan banget. Jadi aku agak khawatir mungkin aku nggak ada anti-crop atau antibodies. Jadi we will see kata orang. Oke guys, sampai jumpa di vlogku seperti biasa minggu depan. Jangan lupa di subscribe buat ngikutin segala hal tentang Swedia, tentang kehidupan di sini, suka duka dan semuanya. Dan aku senang banget bisa share ke buat kalian. Jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa tetap keep distancing karena ini belum berakhir sampai kita mendapatkan vaksin yang katanya aku baca di berita-berita vaksin itu akan segera ada. Kita belum tahu kapan, katanya akhir tahun ini. Semoga semuanya benar dan ya kita tunggu aja. Oke, sampai jumpa di vlogku seperti biasa minggu depan dan keep safe. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Dah.